Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wabtiqa'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-8 ya daripada kitab Maratibut Tauhid ini. Yang lalu di dalam kitab Mauqiful Imam Ghazali min Ilmil Kalam, kita sudah masuk di dalam Imam Ghazali Tashkik fil Awaliyat. Walaupun kita nuqarrir ba'dul masail, bahwasanya memang ada Imam Ghazali itu berusaha untuk meragukan yang namanya apa awaliyat, dan itu memang bukan karena Imam Ghazali itu tidak percaya awaliyat, akan tetapi Imam Ghazali berusaha untuk mengatur kembali, membangun kembali hujaj wa adillah daripada kalamiyah itu min juduriha. Seperti beliau itu mengkritisi masalah sekarang beliau mengkritisi masalah apa namanya? Masalah awaliyat. Yang mana beliau itu berusaha untuk yuqarrirul ihtimal. Ada beberapa ihtimal kemungkinan untuk membatalkan awaliyat, dan kita mengetahui bahwasanya sesuatu yang qoma alaihi adillatun shahihah tidak bisa dibatalkan hanya melewati apa? Ihtimal saja. Mesti ada dalil yang asing yang menguatkan ihtimal ini agar bisa untuk berhadapan-hadapan dengan ihtimal lain yang muayyad bid dalil. Sila dibaca. Wa nalfitun nadhar huna, saya sedikit cekuan ya. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naltafitun nadhar huna aidan ila anna al-Ghazali lam yazal fi marhalatil ihtimal allati wadahnaha sabiqan, walakin nadhama ihtimalan akhar ila ihtimalil awal. Ayo, yakni Imam Ghazali masih tetap di dalam, kita melihat bahwasanya Imam Ghazali itu di dalam fase ini masih di dalam masalah ihtimal saja. Maknanya kalau macam ini macam mana? Kalau macam ini hakada yakni ada mujarradu dzikril ihtimal. Akan tetapi ihtimal ini ditambahi dengan ihtimal yang lain. Contohnya yang pertama kan Yang pertama adalah qiyasul awaliyat bil mahsusat. Kemudian yang kedua dzikru halatin naum, yakni jangan-jangan yang boleh untuk membatalkan, yakni contoh ada taurun akal taurun di atas awaliyat itu, contohnya tidur tadi itu. Ketika Anda bermimpi, Anda akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Apakah mungkin yang ada di mimpi ini mujarradul apakah yang ada di mimpi itu awaliyat kondisi yang mana awaliyat itu bisa patah, bisa jatuh. Sekarang setelah qiyasul awaliyat bil mahsusat, ada ihtimal yang lain bahwasanya mungkin yang ada di mimpi itu juga munaqidun lil awaliyat. Ini masih belum dibuktikan Ustaz Hasan. Yakni beliau hanya mengatakan bahwasanya jangan-jangan awaliyat ini bisa tantakid mithlu ma tantakidul mahsusat. Ini masih ihtimal. Yang kedua, jangan-jangan al awaliyat qad tantakid bil manamat. Ini juga mujarradul ihtimal. Jadi dhammul ihtimal ilal ihtimalil akhar itu tidak yuqawi al ihtimal. Taqwiyatul ihtimal ini harus bidalil. Harus bidalil. Ayo. Liyuhawila taqwiyata syakki bi kasratil ihtimalat. Imam Ghazali hanya ingin meragukan bi kasratil ihtimalat, yakni tasydiknya itu mabniyah ala kasratil ihtimalat. Kenapa?
لأنه رأى أن جنس هذا الاحتمال حقيقة لا تكفي للقدح في الأوليات. Karena beliau mengetahui bahwasanya satu ihtimal saja, ini jinsul awaliyat, jinsul ihtimalat ini tidak bisa untuk membatalkan awaliyat, tidak bisa. Jadi beliau itu berusaha untuk memperbanyaknya. Jadi mungkin kalau satu masih kurang, 2, 3, 4, mungkin banyaknya ihtimal ini akan menguatkan syak saya terhadap awaliyat. Ayo. ومعلوم لدى الحذاق أن تكرار صور الدليل لا يعني كثرة الأدلة. Ayo, ya, tikrar suratul dalil, dan orang-orang pandai itu faham bahwasanya mengulang-ulang suratul dalil itu bukan maknanya banyaknya dalil, tidak. Tapi suwar buat dalil itu beda. Suwar ini Ustaz Hasan, dia adalah masodik daripada dalilin wahid. Dalil ini contohnya, dalilnya apa? Dalil hudusil alam ini taghayyur. Lah, daripada taghayyur ini banyak. Contohnya bumi itu dari siang ke malam. Hadza suwarut taghayyur, suratut taghayyur. Kemudian masalatul uful, tenggelam dan terbitnya matahari. Itu namanya, loh, uful itu kan juga misdak min masodikit taghayyur kan. Jadi suwar, misdak itu sama. Jadi kalau Anda nak membuktikan sebuah ihtimal, itu mestinya dengan dalil, tidak cukup dengan tidak cukup hanya dengan ihtimalat saja. Atau kalau Anda nak beradu dalil dengan dalil, nak menguatkan dalil dengan menambah dalil yang lain, yakni dalil satu ditambah dalil satu, itu oke. Dia lebih kuat, 2 dalil lebih kuat daripada 1 dalil. Akan tetapi dengan Anda menyebutkan dalil, kemudian Anda menyebutkan masodik daripada dalil ini, itu tidak menambah kekuatan dalil, cuma mungkin memperjelasnya, menguatkan tidak. Yakni Imam Ghazali fi Nihayah hanya melawan awaliyat dengan mujarradul ihtimal. Dan ihtimal ini min masodiknya ihtimalu qaunil awaliyat kal mahsusat, ihtimalu ru'ya fil manamat. Semuanya kan hanya ihtimal kan. Apakah ihtimal ini, walaupun dia itu banyak, akan bisa untuk melawan sesuatu yang muayyad bidalil? Tidak bisa. Ayo. Bal kathrata wujuhid dalil. Bal kathrah wujuh, yakni aswarul adillah, wujuhul adillah, masodikul adillah. Semua saya rasa itu makna min ma'ani wa hadza muhim suf. Karena nanti Anda akan melihat bahwasanya Ibnu Qayyim yu'ayyid madhabut tajsim dengan 70 dalil. Hina mataro, anna dalilnya cuma 1 atau 2. Wal baqi itu mujarradul apa namanya? Wujuh wa suwar wa masodik. Ayo. Yakni yang banyak ini suwarnya, wujuhnya, masodiknya, bukan aslu dalil. Ayo. Wa kadzalika takatsuru suwari syubhati la yastalzimu kaunu hadzal kathrah adillatan fi nafsiha, bal hiya suwarun wa wujuhun mutaaddidatun li nafsi syubhah. Sama. Banyaknya syubhah itu apa? Banyaknya gambaran-gambaran syubhah ini bukan maknanya syubhahnya itu banyak, akan tetapi dia itu cuma memperbanyak suwar wa masodik untuk syubhah. Yakni wallahu a'lam, saya rasa takdirul masodik ini berguna di dalam taudhi saja, di dalam adillah Ustaz Hasan. Karena kadangkala beberapa masodik ghairu wadihah, yakni nafsul dalil itu kan qawi, dia itu amrun kulli, mungkin yas'uf fahmuhu ala ba'dil qasirin nadhar. Kemudian disebutkan masodiknya untuk memperjelas makna kulli daripada dalil ini. Lah, sebagian masodik itu jelas, sebagian masodik lagi tidak jelas. Jadi kadangkala para ulama itu memperbanyak masodikid dalil untuk bayanud dalil, bukan untuk takwiyatud dalil. Kalau takwiyatud dalil lah Buddha bi amrin khariji an nafsid dalil. Wallahu a'lam. Ayo. Fasyubhatu idzan wahidatun fi jawhariha wa jawharuha huwa mujarradul ihtimal alladhi qulna innahu ghairu kafin fil qadhi wal bil qata'. Maka syubhatnya semuanya hanya satu. Dalam intinya, patinya itu hanya satu saja. Apa itu? Mujarradul ihtimal. Mujarradul apa namanya? Ihtimal. Dan yang kita katakan bahwasanya mujarradul ihtimal atau kemungkinan itu tidak cukup di dalam membatalkan apa namanya? Di dalam kotak. Karena fi'lan yakni
Tamaman kama layak fil imkan lil qadah bimana ta'ubihi. Ada bimana ta'ubihi ada kan. Contohnya di depan saya ini ada Hasan. Mungkin tak yang di depan saya ini bukan Hasan. Jangan-jangan itu malakun yatasyabbah au yatamatsal bi surati Hasan. Mungkin apa tidak? Seperti yang terjadi di dalam Dihya al-Kilabi. Mungkin ini seorang jin atau mungkin seorang siluman jomblo, mungkin dia itu yatamatsal amal. Mungkin apa tidak semacam ini. Akan tetapi apakah ini cukup untuk meragukan kita adatan ma'amamana huwal hasan al-ma'ruf, bukan al-ma'ruf, al-maghfur. yakni amamuna huwal hasan al-maghfur. Apakah mungkin semacam? Tidak mungkin. Tidak mungkin semacam itu. Yakni hadza mujarradul ihtimal. Ihtimal ini tidak bisa untuk menjadi dalil untuk menurunkan derajat qadar. Ihtimal adanya awali, yakni di atas awaliyat itu ada taurun lagi yang bisa membatalkan awaliyat, itu mujarradul ihtimal. Hal yujadud dalil ala apakah ada dalil untuk menguatkannya? Mafish. Ayo. Kawujudi daftar amamana wal jabal bijanibina wa syari' khalfa manzilina wa hakadha. Begitu pula seperti kita itu meyakini adanya daftar di atas di depan kita, adanya gunung di depan kita, jalan di depan kita. Itu jangan-jangan bukan jalan, itu jangan-jangan markas musuh di depan kita. Mungkin apa tidak itu? Mungkin, tapi apakah ada dalil yang menguatkannya? Jika tidak ada dalil yang menguatkannya, maka mazal naktok bi anna amamana daftar amamana jabal wa amamana wa khalfa manzilina syawari. Aywa Idan la yazal al-Ghazali yadur hatta al-an fi nafsil syubha. Maka Imam Ghazali masih berputar di satu syubhah, yaitu syubhatul ihtimal. Ayo. Wal haqiqah annana law tafahhasna ziyadata tafahusin ajza' hadhil hujjah 'anil muqayyasa bil ahlam la ra'ayna anha tanqusuha diqqah. Sebenarnya kalau kita itu lebih menyelam di dalam masalatul ahlam ini, yakni ayani al-muqayyasah bil ahlam, yakni jangan-jangan taurun wara'al awaliyat itu seperti yang terjadi di mimpi, yakni ada semacam perbandingan antara dunia nyata dan dunia mimpi. Jangan-jangan itu juga sama, ada perbandingan antara awaliyat dan mawara'al awaliyat, ada semacam perbandingan di situ. Yakni kenapa kok tidak boleh ada seperti fase, ada seperti fase atau seperti dunia dimensi. Ada dimensi di atas awaliyat, yang mana dimensi ini membatalkan awaliyat, seperti adanya mimpi yang mana mimpi itu membatalkan dunia nyata. Kenapa tidak bisa? Jadi, apakah semacam ini itu dalil? Dengan makna muqaranah ini apakah dalil? Selama tidak ada yang membuktikan bahwasanya mahasola, yakni perbedaan antara mimpi dan dunia nyata sama dengan perbedaan antara hissiyat awaliyat wa ma taur wara'al awaliyat, yang diklaim bahwasanya itu ada. Yakni itu yang pertama. Yang kedua, salamna bahwasanya yang terjadi di dalam mimpi itu yunakidul ukul. Apakah yang terjadi di dalam mimpi yang dia itu munakidatun lil ukul akan terjadi dalam dunia nyata? Di sini masalahnya, Ustaz, yakni ada macam, menurut saya minimum ada dua kekurangan di dalam muqaranah ini. Sila fanahnu la nusallimu mutlaqan anna al-insana wa huwa naimun idza haluma hulman fa innahu ya'taqidu daiman waqi'an bal yahsul. Fanahnu la nusallimu mutlaqan, bahasanya kita itu tidak setuju secara mutlak bahwasanya manusia itu ketika dia itu tidur dan dia itu bermimpi dan dia
meyakini mimpinya itu selalu dalam keadaan nyata. Apakah memang benar ketika manusia itu mimpi dan dia tidak sadar kalau itu mimpi? Dia merasa mimpinya itu realitas, mimpinya itu benar. Bukankah ada beberapa keadaan ketika seseorang itu bermimpi, dia tahu dia sedang bermimpi. Ayo. Bal yahsulu ahyanan Ada movie pasal ini, lupa saya namanya, yang Leonardo DiCaprio itu, dunia Inception. Ayo. Inception. Dia bermimpi dan dia tahu dia dalam keadaan bermimpi. Bahkan ada semacam dunia mimpi di dalam mimpi. Yakni min haisul imkan mungkin, dan dalam keadaan ini dia tahu dia sedang dalam keadaan bermimpi. Ayo. Bal yahsulu ahyanan ayatik. Kadang-kala aflam Hollywood ini bisa itu kenapa? Karena Anda kena paham ya. Aflam Hollywood ini mabniyatun alal falsafah muayyana. Jadi film-film itu ada filsafatnya. Maaf ya, saya sedang cegukan ini. Aflam itu Ustaz Marco, film-film itu terbina atas sebuah filsafat tertentu. Inception, itu yang pergi ke luar negeri itu Interstellar, Interstellar itu semua terbina atas Matrix, Multiverse. Anda tahu Matrix? Matrix itu yang yakni mimpi itu dunia yang hakiki itu yang buruk, dunia mimpi ada dunia lain di dalam dunia mimpi. Syekh Bilal awal ma yusyahid Matrix itu cakap ke teman-temannya, ya syahid film baru namanya Matrix, ada film khotir karena terbina ini Hujjatul Ahlam. Hujjatul ahlam. Maknanya anta di dalam mimpi itu bisa menjadi sesuatu yang tidak di dalam dunia nyata, dan dunia mimpi itu juga benar ya. Nih ada lagi film yang horor itu, kalau Anda mati di mimpi, di dunia nyata Anda juga mati. Apa itu Freddy ya, Pak? Yang tangannya ada itu tangannya ada kayak macam Wolverine itu. Ya, ini ada hal-hal semacam ini di dalam aflam itu ada. Kenapa? Ya karena memang terbina atas sebuah filsafat yang khas. Dulu saya tidak paham semacam itu. Setelah saya belajar ilmu kalam, masya Allah. Ya ini mungkin Hollywood itu selain dia itu film, ya ini sebagai endorse terhadap filsafat yang bertentangan dengan dengan Islam. Ayo. Bal yahsulu ahyanan ayataqidahu kadzalik wa laysa fi jamil manamat wal ahlam. Ayo. Bal yahsulu ahyanan an ya'taqidahu kadzalik. Dan kadangkala dia akan meyakini bahwasanya bal yahsulu ahyanan an ya'taqidahu kadzalik, dan kadangkala dia meyakini yang di mimpi itu benar, waqi'. Kadangkala tidak. Walaysa fi jami'il manamat wal ahlam. Tidak semua mimpi Anda yakini itu dalam keadaan realita. Bal liqailin an yaqul. Ayo. Bal liqailin an yaqul innani bi tajribati syakhsiyyah fi aktsaril ahlam a'rifu nafsi annani ahlumu wa ana fi atna'i sayruratil hilmi. Yani mungkin seseorang itu akan mengatakan bahwasanya aku ini dengan experience-ku secara pribadi di dalam majority mimpiku tuh, aku mimpi dan aku berjalan, aku dalam keadaan aku bermimpi. Aku tahu aku ini sedang bermimpi. Mungkin tidak semacam itu. Mungkin Anda akan pernah bermimpi semacam itu, betul apa tidak? Ayo. Saya bermimpi itu, saya sudah graduate daripada Akov. Exam Akov termasuk exam yang bagi saya susah. Jadi exam Akov itu kena belajar. Jadi bila-bila saya itu mimpi, esok exam Akov, saya masih belum belajar. Saya takut. Saya cakap ini mimpi, ini mimpi. Akhirnya saya Saya terbangun. Saya terbangun. Ayo. فمقدار انخداع النفس بكون الحلم حقيقة لا يقارن مطلقا بمدى اطمئنانها إلى واقعية الواقع في حال عدم النوم. فشتان بين هاتين الحالتين. Ayo, yakni kadar tertipunya seorang sebuah jiwa seseorang itu bahwasanya mimpi itu adalah realita. Itu tidak bisa, yakni ketika Anda bermimpi,
kemudian Anda menganggap mimpi Anda itu realita. Kadar ini tidak bisa dibandingkan ketika Anda tidak dalam keadaan bermimpi dan Anda tahu yang di dalam mimpi itu ternyata hanya khayalan Anda. Kira-kira ketenangan Anda bisa dibandingkan apa tidak? Ketenangan Anda ketika Anda bermimpi bahwasanya mimpi itu adalah realita, dan ketenangan Anda ketika dalam keadaan sadar ini adalah realita dan mimpi ini adalah khayalan. Jelas toh keadaan dalam keadaan realita semacam ini dan Anda yakin yang Anda mimpikan itu adalah khayalan. Itu bukan ketenangannya tidak bisa dibandingkan. Sampai atau ada orang menangis, istri menangis atau anak menangis sebab mimpi buruk. Biarkan ini hanya mimpi. Yakni apa yang kamu lihat di sana itu tidak sekuat dengan apa yang kamu hadapi di dalam dunia nyata. Maka antara dua kondisi ini sangat berbeza. Halatul itminan sangat berbeza. والذي يسوي بينهما يغالب بل هو نوع من السفسطة أو يؤدي إليها كما سيقول الغزالي. Dan yang menyamakan antara keadaan mimpi dan keadaan dunia nyata itu ada mughalaqah. Bahkan akan terjadi safsatah seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. إذن الطمأنينة الحاصلة في النفس أثناء بعض الأحلام بكون هذه الأحلام حقيقة لا يجوز أن تقارن مطلقا بطمأنينة الحاصلة في النفس حال صحوي. Maka ketenangan jiwa ketika Anda dapatkan yang Anda dalam keadaan mimpi, bahwasanya ini mimpi, bahwasanya ini kenyataan di dalam mimpi, itu tidak bisa dibandingkan dengan ketenangan jiwa Anda yang Anda dapatkan ketika Anda itu tidak bermimpi, bahwasanya ini adalah realita. Betul apa tidak? Ayo. La fil kaifiyah wala fil kamiyah. Dalam ini kaifiyatul itminan wa kamiyatul itminan, yakni Anda bermimpi itu tidak setiap hari Anda bermimpi, tapi setiap detik ketika Anda tidak bermimpi, dalam keadaan Anda itu sedar, Anda tahu yang Anda hadapi ini adalah realita. Tidak ada kemungkinan bahwasanya ini bukan realita. Bahkan akan tapi di dalam mimpi, bila-bila Anda yakin itu adalah realita di dalam mimpi, kadangkala Anda tahu yang di dalam mimpi itu adalah mimpi. Ayo. فيلزم أن التسوية بينهما في الحكم غير صحيحة. Maka taswiyah antara keduanya dalam hukum itu tidak benar. Kemudian ثم ليلاحظ القارئ أن ما نراه في الأحلام لا يناقض الأحكام العقلية بل ينافي القوانين العادية ومنافاة القوانين العادية ليس محالا. Kemudian lah, ada semacam munafah antara dunia nyata dan dunia mimpi. Apakah munafahnya itu yang dalam dunia mimpi itu munafah akliyah, maknanya munafah lil qawanin akli, atau hanya munafah lil qawanin adiyah? Mungkin dalam mimpi Anda itu bisa terbang seperti Superman. Anda menjadi, yani kan ada orang mungkin terlampau banyak tengok Superman, sampai dia bermimpi seperti Superman. Oke, Anda menjadi Superman, mustahil adi saja. Maknanya alam mimpi itu khariqatun lil qawanin adiyah, dan yang Anda inginkan dengan awaliyat akliyah itu munafah lil qawaninil akli, berbeza. Yakni di dalam mimpi itu munafin lil qawanin lil qawanin adiyah. Ustaz Hasan, apakah munafah lil qawanin adiyah ini yalzamin munafah lil qawanin akliyah? Tidak. Jadi jangan sampai dijadikan ini dalil. Ayo. Wala yastalzimu munafatul qawanin adiyah munafatal awaliyah kama la yakhfa. Ayo, yakni munafat qawanin adiyah itu tidak mesti munafah qawanin akliyah, karena qawanin akliyah ini masih di dalam kadar jaizun akli, dalam jaizun akli masih. Ayo. Famin aina yalzamul qadah fil awaliyat? Dari mana ketika Anda bisa menjadi Superman, Anda berbuat perkara-perkara yang di luar konun kauniyah? Kenapa kok itu dijadikan dalil untuk munafah konun akli? Kenapa tidak ada? Wa aidan innal insana ya'lamu 'ilman qati'an anna qawaninal ahlam ghairu qawaninil waqi'. Aywa, manusia itu yakin kaidah-kaidah di dalam dunia mimpi itu tidak sama dalam kaidah-kaidah dalam dunia nyata. Anda tengok di film
Inception itu kan ada kan, bisa dia melipat-lipat apa itu namanya, melipat-lipat gedung, melipat apa itu venue. Di sini susah, memang kewaninnya berbeza. Wakilahuma la yunafil, yakni dan dua-duanya sama ada dia itu undang-undang di dalam atau hukum fisik yang ada di dalam dunia nyata dan dalam dunia mimpi, dua-duanya masih di dalam jaizun akli semua, tidak bertentangan dengan ahkam akliyah. Maknanya di dalam mimpi Anda tidak bisa sampai derajat Anda menjadi Tuhan, tidak bisa sampai derajat Anda itu bisa untuk bukan fardul muhalat, tidak bisa untuk tahsilul hasil, tidak bisa. Ayo. وكلاهما لا ينافي القوانين العقلية فغاية ما يدل عليه هذا هو إمكان وجود عالم آخر مخالف في قوانينه لهذا العالم مشاهد. Pas di dalam mimpi itu ujungnya itu hanya adanya dunia lain selain yang ada dunia nyata ini, yang peraturannya, undang-undangnya, hukum fisiknya berbeda dengan dunia nyata. Wa nahnu na'tarif hadza, bukan hanya di mimpi, keyakinan kita nanti akan ada dunia lain, alam barzakh, dunia lain kan, undang-undangnya berbeza dengan undang-undang dunia nyata. Begitu pula akhirat juga berbeza dengan dunia nyata. Ayo. Wala yalzamu min dzalika mukhalafatul qawanin wala al-ahkam al-aqliyah wala munafatuha. Dan wala yalzamu min dzalika, dan la yalzam min dzalika, adanya perbezaan dua hukum, ada perbedaan hukum di antara dua alam, antara dua alam itu adanya mukhalafah lil qawanin akliyah. Kita meyakini ada qawanin adiyah yang lain di akhirat kelak. Apakah yang ada di akhirat ini mukhalafah lil qawanin akliyah? Tidak. Ada alamul malakut, ada alamul lahut. Kita meyakini alamnya malaikat ini ada. Kenapa tidak? Tapi apakah yang ada di alamnya malaikat ini mukhalafah lil qawanin akliyah? Tidak. Ayo. Fata'ammal fi hadza tajidu qati'an wa yumkinu an yuqal innana Ayo ta'ammal fi hadza, yani anta ta'ammal di dalam masalah ini tajiduhu apa? Qati'an. Ayo. Wa yumkinu an yuqal innana nastati'u an nu'ida tafsira kulli ma narahu fil ahlam biwasitatil qawanin wal mabadi' allati nastamidduha min al waqi' halata sahwi walakinna la nastati'u an nufassira ma narahu fil waqi' halata sahwi bil qawanin allati naraha fi halatil ahlam. Begitu pula kita bisa untuk mengatakan bahwa kita itu bisa untuk mentafsirkan apa yang kita lihat di dalam mimpi daripada fenomena dengan hukum-hukum fisik yang ada di dalam keadaan kita nyata. Yakni kita bisa kan, oh saya ini bisa di dalam mimpi saya bisa terbang. Bisa apa tidak di dalam dunia nyata manusia itu bisa terbang dengan diinjek hormon-hormon apa menjadi, bisa-bisa saja kan, bisa-bisa saja. Akan tetapi yang terjadi di dalam dunia nyata tidak bisa Anda tafsirkan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam dunia mimpi, karena keadaan Anda dalam dunia mimpi itu sangat minim sekali, sebentar sekali, dan Anda tidak tahu bila Anda akan bermimpi. Ayo. Fayufhamu min hadza anna halatal ahlam qasirah wa laysat asilatan wa anna al-asla huwa halatus sahwi wal waqi'. Dengan ini, karena yang di mimpi bisa ditafsirkan dengan keadaan dunia nyata, dengan hukum fisik yang ada dalam dunia nyata, tidak sebaliknya. Di sini kita mengetahui bahwasanya dunia mimpi itu sangat sangat terbatas. Dia tidak selengkap keadaan dunia nyata. Maka dunia mimpi itu bukan dunia asli, dia hanya dunia khayalan. Ayo. Walamman tahal Ghazali ila al-hadd alladhi dzakarnahu min hujjatil ahlam, hawala an yaktariha al-ham isdaqan liqarrib al-istidlal liyatamakkana asy-syakku min nafsihi. Ayo, yani setelah Imam Ghazali itu mengusulkan jangan-jangan yang di dalam di dalam dunia mimpi itu bertentangan dengan awaliyat, yakni semacam itu, jangan-jangan. Setelah itu beliau mengusulkan satu suar lagi, satu misdak lagi yang mungkin boleh untuk dijadikan misdakon untuk munaqadatul awaliyat. Apa itu? Ma yajiduhul awliya ketika dalam keadaan jadab, ketika dalam keadaan jadab atau ahwal. Wala ala tilkal halah ma tadda'ihi as-sufiyah annaha halatuhum. Aywa.
Mungkin kondisi itu adalah apa yang diklaim oleh para sufiyah, bahwasanya ini adalah kondisi mereka. Karena mereka mengklaim bahwasanya mereka itu menyaksikan di dalam kondisi-kondisi mereka itu, kalau mereka itu lebih masuk, mereka menyelam lebih dalam, dan mereka itu ghabu an ahwalihim, mereka ghabu apa? Mereka sudah tidak sadar terhadap panca indera mereka, yakni mereka sampai tidak bisa untuk menonaktifkan panca indera mereka. Mereka akan sampai dalam kondisi yang berbeza dengan kondisi yang ada di dalam dunia ini. Jangan-jangan kondisi itu munakidun lil akal. Ini kan masih di dalam ihtimal saja kan. Jadi apakah mungkin ahwalnya sufiyah ini sampai pada derajat annahum ya'rifuna munaqadatul aql? Ayo. إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي لهم إذا غاصوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم أحوالا لا توافق هذه المعقولات. أيوة. ولعل تلك الحالة هي الموت. Jangan-jangan kondisi itu adalah kematian, dengan makna ahwalus sufiyah itu yumkin musyahadatu ahwalin ba'dal maut. Mungkin apa tidak? Yakni ahwal-ahwal sufiyah yang beliau itu boleh untuk menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa. Apa itu namanya? Oh, orang ini kepalanya kepala kambing. La Allah hadza haluhu ba'dal maut. Lah apakah kepala kambing dia makan bangkai? Apakah itu makan bangkai kepalanya apa temannya sendiri? Apakah itu kondisi munaqidah lil aql? Tidak. Yakni dengan ini mungkin saja apa yang didapatkan oleh para sufiyah itu dengan mujahadah, dengan riyadhah, dan mana beliau itu boleh sampai dalam sebuah keadaan jazab atau keadaan hal ini kondisi yang di luar kondisi manusia biasa, yang mana dalam kondisi ini sufiyah atau aulia itu bisa menyaksikan kondisi-kondisi yang terjadi setelah kematian dalam keadaan dia itu masih hidup. Mungkin apa tidak semacam itu? Mungkin saja. Tapi apakah ahwal ma ba'dal maut ini mukhalifatun lil uqul? Tidak. Ayo. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. Ayo, karena Rasulullah SAW bersabda, manusia itu sedang tidur. Kalau mereka mati baru mereka itu akan sedar. Maka jangan-jangan hayatud dunia itu, kehidupan duniawi itu adalah tidur bil idhafah ilal akhirah. Kalau orang itu meninggal, maka akan nampak baginya itu perkara-perkara berbeda dari apa yang dia saksikan sekarang. Wa yuqalu lahu inda dzalika fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka pada saat itu Allah akan mengatakan kepadanya, pada hari ini kami angkat tabir kalian, maka matamu itu, penglihatanmu itu, matamu itu dalam bahasa Jawa itu kurang elok ya. Kurang elok matamu dalam bahasa Jawa itu. Penglihatanmu, basor bukan mata ya. Basor itu apa? Penglihatan. Penglihatanmu pada hari ini tajam. Yani ketajaman penglihatan. Apakah dia bisa melihat sesuatu yang yunakidul ukul atau sesuatu yang yunakidul adat basyariyah? Hadza huwa, yang biasanya Anda hanya bisa melihat dalam jarak 500 meter. Tapi pada hari kiamat Anda bisa melihat dengan jarak berkilo-kilo, beribu-ribu kilometer. Mungkin apa tidak? Apakah ini munaqidun lil ada atau munaqidun lil aql? Lil ada saja. Aywa. Idzan ha huwa al-Imam al-Ghazali yaktarihu halatain wa takunani misdaqan yatahaqqaqu fihi naqidul awaliyat al-aqliyah. Aywa, maka tengok ini, inilah Imam Ghazali mengusulkan mungkin ada dua kondisi yang bisa untuk menjadi suwar wa wujuh wa misdak untuk terpatahkannya awaliyat al-aqliyah, dan ini disebutkan oleh Imam Ghazali ala sabilil ihtimal saja, bukan ala sabilil jazm seperti orang-orang yang pandai itu tidak akan terhalangi untuk memahami ini. Yani fal nandur nahnu fi hatin halat. Kita tengok di dalam dua kondisi ini. Ayo. Amal ula wa hiya ma yad'ihi ba'd as-sufiyya min al-kashf al-munaqid li awaliyat al-uqul. Fa hadha al-kashf aslan la yasihhu an yakuna hujjatan 'ala an-nas. Yang pertama adalah apa yang diklaim oleh sebagian daripada sufiyah itu daripada kasyaf,
yang bertentangan dengan awaliyatul ukul. Yang pertama, kasyaf ini tidak bisa untuk menjadi hujah kepada manusia. Karena kalau kita itu sepakat, ada wali namanya Marko, dia itu mendapatkan kasyaf. Yang kasyafnya itu munakidun lil ukul. Dan Marko ini adalah, atau Marko mendapatkan sebuah kasyaf, yang mana kasyaf ini kita tak cakap dulu, ini adalah munakidun lil ukul. Kasyaf biasa, cuma tidak ada di dalam syariat, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya yang banyak sekali Marko kasyaf bahwasanya yang minum Coca-Cola, contoh ini, dia akan mendapat derajat yang tinggi di surga. Ini kasyafnya Marko. Apakah tusallam lahu dengan makna ini adalah syariat? Tidak. Kenapa? Karena Anda tidak bisa untuk membuktikan kebenaran kasyaf Anda. Walaupun Anda terkenal sebagai wali, tidak bisa semacam itu. Kalau oke lah, kalau memang tidak boleh yusallam untuk orang lain karena dia tidak bisa membuktikannya, bisa apa tidak itu untuk Marko sendiri. Dengan makna Marko boleh mengamalkannya, dan kalau dia meminum Coca-Cola, dia mendapat darajatun aliyah. Tidak bisa. Karena mungkin Anda salah paham terhadap kasyaf Anda, karena Anda itu bukan maksum. Ini Ustaz Hasan hanya di dalam kasyaf yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan syariat. Fama baluka bil kasyaf al munakid di syariah. Contohnya usyifa ala Marko, dia tidak wajib sholat. Macam mana? Apakah boleh semacam itu? Fama baluka idza kusyifa majunakidul ukul. Usyifa alal Marko anallaha hadithun. Hal yusallam lahu, atau nakul bahwasanya matoro'a alal Marko ini syai'un batil. Dulu itu ada di Jordan itu satu pensyarah tengah-tengah mengajar, beliau mengatakan, al-an ulhimtu uktub hadza ulhimtu minallah. Kita tulis, masya Allah hadza ilham minallah, kita tulis. Lepas sampai bilik, kita cek lagi apa yang kita tulis. Tabayyana annahu mukhalifun linususi syariah. Fal hadzal kasyaf. Hadzal kasyaf masalan la ya akhi, la yajuzu hakada. Ayo. Lianna law sallamna bi husuli li ba'dihim wa hum as-sufiyyah fa inna ma yakunu hujjatan li ajli husuli lahum. Fa yakunu hujjatan law kan liman hasala fihim wa lahum. Ayo, karena kalau kita itu mengatakan bahwasanya kasyaf itu ada untuk sebagian manusia dan mereka itu adalah sufiyah, fa inna ma yakunu hujjatan li ajril husul lahum, maka hujahnya kasyaf itu karena bagi sufiyah. Dan nanti kalau kenapa kok kasyaf itu hujah hanya untuk sufiyah saja? Nanti itu pun juga akan akan dijadikan poin untuk mengkritik. Kenapa kok sufiyah aslan? Lah kalau kasyafnya fuqaha macam mana? Lah kasyafnya mufassirin macam mana? Wa kasyafnya tujar macam mana? Oke lah, salamna annal kasyaf al-hasil lisufiyah hujjah. Ayo. Fa yakunu hujjatan laukan, dan akan menjadi hujjah. Itu pun kalau ada. Ya. Ini semacam iftirat daripada Syekh Said. Maka hujjah liman hasala fihim walahum, maka ini hanya hujjah bagi yang terjadi, yang mendapatkan kasyaf, dan hanya pada golongan mereka saja. Wa amma li ghairihim fala hujjata fihi li'annahu lam yahsul lahum awalan, yakni hatta antara kepada sufiyah pun tidak wajib. Jadi ada 1000 sufiyah yang dapat kasyaf hanya 10. Apakah yang 9 atau 90 ini wajib mengikuti yang 10 ini? Tidak, yang wajib untuk mengikuti kasyafnya hanya 10 ini saja, yakni yang hasola fihim walahum, yang kasyaf itu terjadi kepada mereka dan hanya kepada mereka, wujubul ittiba ini. Adapun selain orang yang terkena yang mendapatkan kasyaf walaupun daripada golongan sufiyah, ya tidak wajib. Kenapa? Yang 990 orang ini wajib mengikuti 10 orang ini. Apalagi di luar golongan sufiyah. Ayo.
ولأن الآخرين لا يعرفون عنه وعن متعلقاته أي ما يكشف عنه وما ينكشف للصوفية فيه. Bahwasanya al-akhirin yang daripada di luar golongan sufiyah itu tidak tahu sebenarnya madmunul kasyaf ini apa. Begitu pula daripada sufiyah yang tidak dikasyaf, aywa, kecuali dengan ada kabar daripada sufiyah terhadap an ahwalihim fihi alladhi yad'una annaha tukhalifu awwaliyatul uqul. Yakni orang fuqaha mufassirin tidak akan mengetahui apa kasyafnya apa yang terjadi dengan sufiyah ini kecuali mereka mengkhabarkan kasyaf yang terjadi kepada mereka, yang mana kasyaf ini yunakid awaliyatal ukul. Akan tetapi akhbar sufiyah ini laisat hujjatan fi dzatiha li anna haula'i lam tathbut ismatum, karena sufiyah itu tidak maksum. Yang maksum itu semua umat, dan sufiyah ini ba'dul ummah. Wa yunakidu khabarahum al-maktu al-aqlan, dan kabarnya itu yunakid al-maktu. Loh, bayangkan kalau ada Al-Qur'an yunakidul awaliyatil ukul, yang ditakwil dalil aklinya atau Al-Qur'annya muawwal, hadisnya muawwal, bukan awaliyatul ukul yang muawwal. Kan tidak mungkin kan khobarnya sufiyah yang munakid di awaliyatil ukul, yang ditakwil malah awaliyatil ukul. La yajuz hada. Kita akan menempatkan akhbaru sufiyah ini lebih tinggi daripada kitab was sunnah. Aywa. Fa kaifa yumkin an tu'tabara mithlu hadhihi al-ahwal hujjatan 'ala al-khalq? Bagaimana kita bisa menjadikan kabar-kabar semacam ini itu hujjah bagi manusia? Aywa. Wa qad yaqulu qailun 'ala al-aqal yumkinu at-taslim bi annaha hujjatan 'ala haula'i alladziina hasalat lahum. Oke, yakni ya udahlah, kalau memang untuk selain sufiyah tidak hujjah, minimum itu hujjah untuk para sufiyah saja, atau minimum hujjah bagi orang yang mendapatkan kasyaf tersebut. Aywa. Fa naqulu hatta haula falaysa bitilka suhula an nusallima lahum bi sihhati ay yattakhidhu min hadhil ahwal hujjatan lahum wala li atba'ihim. Aywa, yakni hatta untuk mereka, yakni Marco mendapat kasyaf yang bertentangan dengan awaliyatil ukul, tidak boleh kita itu dengan mudah kita mengatakan bahwasanya oke, untuk anta Marco, yang anta itu As-Sufi Al-Markowi, Al-Mamarika As-Sufi Al-Markowi, ya nih. Yang mengatakan bahwasanya dia akan menjadi Tuhan besok. Itu kan munakid di awaliyatil ukul kan. Tidak bisa kita akui, ya sudah, bagi ente boleh. Bagi ente dan murid-murid ente boleh. Ayo. Lianna asla hadhil ahwal laysa maqtu'an bi kauniha tariqan lil kasyaf. Karena kondisi ini, kondisi di mana Anda mendapatkan, yakni kondisi riyadot Anda, kondisi roh Anda itu bukan torik untuk mendapatkan kasyaf. Itu pun Anda dapat kasyaf pun mungkin Anda salah di dalam mentafsirkannya, Anda salah di dalam memahaminya. Kena walimalah, yakni wa anta lasta ma'suman aslan. Ayo. Wali annahum law ta'ammalu fi ahwalihim la arafu anna ma yasulu lahum aqrab ila an yakuna min babi takhayyul wal wujban la min babil ulum wal ma'arif. Yakni sekarang kan Marco mengklaim bahwasanya ini adalah kasyaf. Loh, itu pun juga itu pun juga perlu diperdebatkan. Jangan-jangan ini bukan kasyaf. Loh, itu kasyaf pun jangan-jangan itu bukan kasyaf daripada Allah, mungkin daripada setan. Mungkin apa tidak semacam itu? Mungkin. Saya punya teman itu, beliau itu Tijani, wa ana rajul masyaallah, yakni ana afiqu bihi, yakni ada rajul. Beliau mengatakan seorang murid kalau dia itu membaca aurat yang diberikan oleh Syekhut Thariqah, yang mana aurat ini di dalam bidaya seorang murid, aurat ini akan memberi sebuah kondisi pada jiwa manusia. Dan pada saat itu juga setan juga akan memberi sebuah kondisi pada jiwa manusia. Lah, kadangkala murid yang tidak tahu apa-apa ketika membaca aurat, dan setan akan memberinya sebuah kondisi dalam hati. Wa sayashtabih, apa yang diberikan oleh syaitan, la'allahu huwaladzi a'tahu hadhil aurat. Karena itu, untuk masuk thariqah diwajibkan seseorang itu alim bisyariah, alim bi ahkami dzahirah, agar bisa untuk membezakan
mana takhayulati syaitan dan mana ahwal yang diberikan oleh auratnya. Hada fi'lan yakni muhim jiddan. Karena apa ya? Setiap perkara itu mempunyai efek gitu loh. Efeknya aurat bukan seperti efeknya Anda itu puasa. Tentu berbeza-beza. Dan setan itu yuwaswis sawlala. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada waswasatu syaitan. Dan kadangkala seorang itu tidak bisa membezakan mana waswasatu syaitan dan mana ahwal yang diberikan kepadanya biwasitatil aurat. Dan itu biasanya terjadi fi bidayatil maqamat, di dalam awal-awal seorang murid salaka hadhihi thariqah. Wallahu a'lam. Dan mungkin yang terjadi pada Marco ini bukan daripada kasyaf. Jadi ketika saya itu tengok ahwalnya Marco, ternyata ini bukan kasyaf. Ini hanya hayalan. Hanya kalau orang-orang Indonesia cakapnya halu. Ini hanya apa namanya? Ini hanya halu saja, ini hanya halusinasi. Ini bukan kasyaf dan ini bukan ilmu. Karena itu para sufiyah itu banyak mengatakan kondisi-kondisi semacam ini bukan ilmu tapi dzauq. Tapi apa namanya? Dzauq. Mandako araflah. Masalahnya banyak orang itu tidak bisa membezakan mana kasyaf, mana bukan. Mana kasyaf, mana halusinasi. Mana kasyaf, mana khayalan. Sekarang kalau Marco mengatakan kusyiftu, saya itu ada kemarin itu jumpa itu Hasan itu cakap jumpa satu orang sakti, satu orang sakti. Ada orang namanya Abdul Qadir Al-Jailani. Satu orang namanya Abdul Qadir Jailani. Dia cakap, saya melihat pada diri Anda ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang nama saya Abdul Qadir Al-Jailani, kan Abdul Qadir Jailani yang yang asyhab itu, yang semacam yang Raisul Sufi, ya bukan itu, nama saya hanya Abdul Qadir Al-Jailani saja. Itu yang namanya apa? Halu. Sekarang kalau ada orang sakti semacam ini, Ustadz Marco mengatakan bahwasanya saya ini masuk dalam diri saya Wali Songo, Anda percaya itu kasyaf atau Anda cakap itu halu? Halu itu, halu. Karena mengatakan dia itu halu, sama kan? Ada orang buat semacam itu. Kita akan cakap itu halu. Saya pribadi awalan saya anggap itu halu dulu. Siapapun yang mengatakannya sampai at-tahaqquk ya, dia memang benar itu kasyaf atau tidak. Lianna al-kasyaf ini rutbatun adimah jiddan. Kalaupun memang ada rutbatun adimah, harus dengan tawassuk fi ulumid dhahirah, dengan riyadhat, baru terjadi apa namanya kasyaf. Wa ahwalu hadhil ummah fi hadha zaman la yasluhu lil kasyaf aslan khalas. Orang-orang zaman sekarang ini qara'a fathal WhatsApp wa kifayatul Instagram, bukan kifayatul akhyar lagi sudah. Wa hakadha ahwalul ummah hadhil zaman. Summa idda'a annahu kushifa lahum. La ya akhi. Ini bukan kasyaf. Huliya laka, halu, ada diberi halu itu di situ. Ayo. ولذلك يكثر عندهم تسمية هذه الأحوال بالأذواق لا بالعلوم والمعارف. ومن جهة أخرى فقد نص الغزالي نفسه في كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى على بطلان الكشف إذا كان مناقضا للعقول. Aywa. Dan daripada aspek yang lain itu Imam Ghazali sendiri di dalam kitab beliau yang lain Al-Maqsadul Asna mewujud. Al-Maqsadul Asna dalam internet mewujud fi syarhi asma'illahil husna. Nas bahwasanya kasyaf ini batal kalau dia itu bertentangan dengan akal. Bal yu'khadhu bihi wa yumkinu an yu'tabara idza kana ghairu munaqidin lil uqul. Kasyaf itu bisa diambil kalau seumpamanya tidak bertentangan dengan akal. Maka mukhalafatul adat tidak ada masalah, mukhalafatul hukmul adat tidak ada masalah. Akan tetapi mukhalafatul akal fihi muskilah. Fa in qulta faqad qala hunaka. Imam Ghazali mengatakan di dalam Maqsadul Asna, fa in qulta kalimatu sufiyyatun bi'u an musyahadatin in fatahat lahum fi tawril wilayah wal aqlu yaksuru an darkil wilayah. Kalau kamu tuh mengatakan bahwasanya kalimat-kalimat sufiyah itu ketika dalam keadaan wilayah itu ada kalimat-kalimat yang apa namanya? Ada kalimat-kalimat itu sodarat minhum, yang mana akal tidak bisa untuk memahaminya, karena akal tidak bisa memahami taurul wilayah, yakni dimensi wilayah, tidak bisa untuk memahaminya. Wa ma dzakartumuhu tasarrufun bi bid'atil akal. Dan kamu yang kamu katakan wahai Imam Ghazali itu berhubungan dengan bid'atul akal.
Sedangkan akal tidak bisa untuk menghukumi kewalian. Ayo fa'lam, apa jawabnya Imam Ghazali? Fa'lam Fa'lam annahu la yajuzu an yadhhara fi tawril wilayah ma yaqdil aql bi istihalatihi. Ya nih lu. Kita ini cakap pasal akal dan taurul wilayah tidak bisa untuk bertentangan dengan akal, tidak bisa. Ayo. Naam, yajuzu Yakni di dalam wilayah saya sudah sampai derajat kewalian. Karena itu saya bisa mengatakan bahwasanya 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu mustahil. Karena perkara ini bertentangan dengan akal. Wahada ainu nakid maqalahu Ibn Arabi al-Wujudi. Yani dengan makna beliau itu mengatakan, yakni agaknya beliau itu dalam kitab-kitab mansus ya, bahwasanya al-akal itu taurun akal itu taurul mahjubin, taurul hajab ya, taurul hajab. Hakikat daripada mafi nafsil amr itu adalah al-kasyaf, dengan makna kasyaf itu bisa untuk mendetek sesuatu yang bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan akal. So tengok Imam Ghazali nafsuh ya nusu ala istihalati dzalik yani. Naam, yajuzu an yadhhara ma yaksuru al-aql anhu, bima'na annahu la yudrikuhu bimujarradil aql. Iya, katanya Imam Ghazali boleh dalam tauril wilayah itu seorang wali memahami yang tidak bisa dipahami oleh akal. Tapi taurul wilayah, kondisi wilayah, level wilayah tidak bisa untuk memahami sesuatu yang mustahil akal itu ada. Memahami sesuatu yang jaiz aklan, akal tidak bisa yudrikuhu mungkin. Wasyatan ma baina ma yakdil akal bistihalatihi wa ma yaksurul akal andarkih. Beda loh itu loh ya. Yang tidak bisa dipahami oleh akal dan akal memahami bahwasanya ini bertentangan dengannya, farak. Kalau Anda tidak bisa memahaminya, kalau Anda tidak bisa memahami keduanya, better belajar lagi. Belajar lagi. Dan saya itu jumpa beberapa pensyarah daripada kampus-kampus yang kompeten di Nusantara ini, walaya alam al-farak bainahuma. Yang miskin mahasiswanya, kasihan mahasiswanya. Karena itu ya nih, kampus dalam Islam pula, dalam Islam pula. Kira-kira saya itu sampai ada satu orang itu cakap dengan saya, yakni hal-hal yang tak elok tentang kampus-kampus Islam. Yakni setelah saya pikir-pikir lagi, ya memang kalau dosennya macam ini, kalau memang dosennya macam ini, apa yang nak jadi kepada nak jadi kepada mahasiswanya macam mana? Yakni bahwasanya kasyaf itu boleh bertentangan dengan akal. Yakni apa yang nak dipegang oleh seseorang ketika dia sudah dibatalkan di depannya sesuatu yang boleh dia jadikan basic untuk ma'arifnya sehari-hari. Wallahu a'lam. Ayo. Misaluhu ayajuza ayyukashifal wali bi anna fulanan sayamutu ghadan. Ayo, boleh wali itu kasyaf bahwasanya Z mati esok. Oke, Z mati esok. Munakidun lil akal atau munakidun lil ada? Lil ada saja. Kan adatnya kita tidak mengetahui bila seseorang itu mati. Tapi apakah wali bisa ketika dia sampai di tauril wilayah untuk faham bahwasanya esok Z akan mati? Boleh-boleh saja. Ayo. Wala yudriku bi bid'atil akal bal yaksurul aqlu anhu. Dan ini tidak bisa diketahui dengan akal, akan tetapi akal bal akal yaksurul anhu, yakni akal tidak bisa untuk memahaminya. Dan tidak boleh akal itu mengatakan bahwasanya esok Marco nak jadi Tuhan, esok Allah nak menciptakan dirinya sendiri. Tidak bisa, karena ini mustahilun aklan. Ayo. Fa inna dzalika yuhiluhul aql la annahu yaksuru anhu. Akal tidak ini bukan akal tidak bisa memahaminya, akal tidak bisa sampai kepadanya, tapi akal mengatakan ini mustahil. Suf yaksurul akal ini bukan halahul akal ya. Akal tidak bisa memahaminya bukan maknanya akal memahaminya, tapi ini mustahil. Karena akal bisa memahami perkara yang mustahil, wa yahkum bi annahu mustahil. Wadih ya? Ayo. Silakan. Wa ab'adu min dzalika an yaqul innallaha sayusayyiruni nafsahu ay asiru ana huwa. Ayo yakni. Dan yang lebih jauh daripada itu, Marco akan mengatakan saya ini wali, esok saya nak jadi Tuhan. Nah, Masya Allah, sayusayyiruni ana nafsahu anal haq. Nah, sudah. Itu maknanya dia kasyaf sesuatu yang bertentangan dengan akal. Ayo.
Lianna ma'nahu anni hadithun wallahu yaj'aluni qadiman. Aywa, saya ini hadis dan Allah menjadikan aku qadim, dan ada tanakut akli antara qadim dan hadis. Aywa. Walastu khaliqas samawati wal ardain wallahu yaj'aluni khaliqas samawati wal ardain. Bukan ardin. yakni dan aku ini bukan pencipta langit dan bumi, dan Allah akan menjadikanku pencipta langit dan bumi. Dan inilah makna perkataan seseorang itu, nadartu fa inna anahu idza lam yu'awwal wa hum ila ala dhahiri. Inilah makna perkataan beberapa sufiyah, fa idza anahu anal haq. Karena huwa maknanya saya dijadikan Tuhan kalau tidak ditakwil. Ayo. Apa? Sila. Wa man saddaqa. Wa hadza ma'na qawli nadartu fa idza ana huwa idza lam yu'awwal wa hum fa idza anahu, bukan idza ana huwa. Ya ini betul fa idza ana huwa, cuma lebih anunya itu nadartu, yakni aku fikir, fa idza anahu, yakni idza fujaiyah, yakni idza fujaiyah, nadartu fa idza, yakni tafajatu. Yakni idza ini maknanya idza fujai, bukan idza dzaraf zahabatil mustaqbal, bukan, tapi fa idza ai idza fujaiyah. Fa idza anahu, aku adalah dia. Dia ini siapa? Allah. Nah, ini maknanya ya. Ini saya menjadikan apa ya? Saya menjadikan diri saya itu yakni dia menjadikan dirinya adalah Allah. Ayo. Wa man sadaqa bi hadzal muhal faqad in khala'a an gharizatil aql wa lam yatamayyaz 'indahu ma ya'lamu 'amma la ya'lam. Ayo, kalau dia itu sudah percaya hal ini, sudah dia akan keluar daripada akal. Dia tidak akan tahu mana yang dia ketahui dan tidak dia ketahui. Sudah ya, ini karena akal ini adalah basic pengetahuan Anda. Kalau Anda percaya muhalat akliyah, Anda tidak tahu mana yang Anda ketahui dengan yakin dan mana dengan yakin. Ayo. Fa yusaddiqu bi annahu yajuzu an yukashifa waliyun bi anna syari'ata batilat. Bi anna syari'ata batilatun wa annaha in kanat haqqan faqad yuqallibuha Allahu batilan. Wa annahu ja'ala jami'a qawilal anbiya kadiban. Kalau dia bisa semacam ini, dia bisa saja akan mempercayai, yakni Marco ini mengatakan semua syariah ini batil. Walaupun syariat ini benar, tapi bisa saja Allah itu merubah syariat itu semuanya batil, dan semua yang dikatakan oleh para nabi itu bohong semuanya. Dan ini dikasyafkan oleh Allah kepada Marco. Loh, bisa apa tidak semacam itu? Bisa-bisa saja. Lah kalau Anda sudah percaya semacam ini, yang dikatakan itu semuanya bisa. Anda sudah percaya bahwasanya kasyaf tidak bertentangan dengan akal, bisa saja besok Marco juga akan dikasyaf bahwasanya syariat batil. Ataupun dulu syariat benar, tapi sudah dinasakh semuanya, sudah dibatalkan semuanya. Dan yang dikatakan oleh para nabi itu batil. Yakni sebenarnya dulu itu ada semacam, ini kasyafnya Marco ini. Dulu itu ada pertarungan antara Tuhan dan setan. Setan yang menang, Tuhan itu kalah. Akhirnya yang Tuhan jadi setan, yang setan jadi Tuhan. Jadi semua utusan Tuhan adalah setan. Semua utusan setan adalah Tuhan. Jadi Dajjal utusan Tuhan, karena itu adalah utusan setan, dan setan hakikatnya adalah Tuhan. Ya salam. Itu kasyafnya siapa namanya? Marco. Lah Anda ini utusannya siapa, Ustaz Marco? Loh, saya tuh pernah. Jadi kenapa kok orang itu menyembah setan itu kenapa? Bihanil hujah. Kenapa orang tidak percaya dengan Dajjal, menunggu Dajjal? Karena Dajjal itu adalah utusan Tuhan yang asli. Karena yang setan itu hakikatnya adalah Tuhan yang asli yang kalah. So, tengok. Ini kasyafnya siapa namanya? Marco. Dan nabi-nabi itu utusan Tuhan yang tidak asli. So, tengok. Macam mana? Yakni kasyaf-kasyaf semacam ini, apakah bisa terjadi? Kita ahli sunnah, ada mustahilun aklan. Orang yang meyakini kasyaf bisa bertentangan dengan akal, bagaimana? Bisa nggak semacam ini? Bisa. Wa khatir sama hadil adal madzhab. Ayo. Wa man qala yastahilu an yanqaliba sidqu kadiban fa inna ma yaqulu bi bid'atil aql. Fa inna kilaba sidqi kadiban laisa bi ab'ada min kilabil hadis. Yang mengatakan bohong, yakni yang
Kalau Marco bisa mengatakan dia bisa menjadi Tuhan, kenapa kok dia tidak bisa mengatakan, yakni orang yang membenarkan Kasyaf bisa menjadikan yang Qadim menjadi hadis. Kenapa kok Kasyaf tidak bisa menjadikan yang benar itu salah, yakni syariat itu benar, di Kasyaf menjadi salah. Itu lebih ringan daripada Marco menjadi Tuhan. Wong kita sudah membenarkan Marco bisa menjadi Tuhan. Kenapa kok setelah itu Marco mengatakan syariat ini batil, kita komplain? Kebatilan syariat lebih ringan daripada ketuhanan Marco. Seolah-olah. Karena dua-duanya mukhalifatun lil akal. Tapi yang pertama jauh lebih dahsyat daripada yang kedua. Ini kalau kita mengatakan lawazim daripada syariat, kasyaf bisa bertentangan dengan akal, dan yang menang adalah kasyaf wa hadza khatir suf. Loh, dengan ini apakah mungkin kita mengatakan Imam Ghazali ini wujudi? Lah ya, Imam Ghazali min ahli sunnah. Ayo. Wa man la yufarriqu baina ma ahalahu al-aqlu wa baina ma la yanaluhu al-aql fa huwa akhassu min an yukhatab falyatruk wa jahlah. Dan orang tidak bisa membedakan mana mukhalatul akal, mana yang malayana luhul akal, maka orang ini sangat bodoh sekali. Lebih buruk daripada Anda ajak diskusi, tinggalkan dan suruh dia belajar lagi. Wa in kan mankan. Yakni saya berjumpa dengan ini banyak sekali orang-orang yang mengklaim bahwasanya ada kasyaf, ada ini. Ya akhi, hadza kulluhu da'awi aridah, da'awi kabiro. Yang kalau Anda tengok orang-orang yang mengklaim semacam ini, wallahi hatta yumkin aqidatul awam, kharidatul bahiyah, fathul qarib, la yafhamun. Tapi klaimnya Masya Allah, yakni kutbil ghauth dan yang macam-macam sudah. Aywa, wa yatabayyanu lana an la hujjata yumkinu an takuma bi mulahadati ahwali sufiyah fi muqabilil uqul. Aywa, dan kita jelas bagi kita itu tidak mungkin untuk terjadi qaimul hujjah dengan kita itu melihat mulahat ahwali sufiyah di muqabilil ukul. Ya, ini tidak bisa dijadikan ahwal sufiyah ini dalil untuk membatalkan ukul. Ayo. Wala yanbaghi al-iltifat ilaiha in za'ama al-ba'du qiyamaha. Walidzalika nassa ahlul haqqi ala anna al-kashfa wa ma yusammunaha bil ilham la yasihu an yakuna 'indahum wasilatan min wasailil ma'rifah. Dan tidak bisa kita itu mengatakan, oh ada kok ulama mengatakan ahwalus sufiyah bima tunaqidul uqul, hada la taltafit ilaihi abadan. Ya. Karena itu ahlul haq itu nas bahwasanya kasyaf tidak bisa untuk dijadikan wasilah min wasailil ma'rifah. Wa hadza mansus di dalam syarhun nasafiyah. Ayo. Kama auda dzalika nas Imam Suf an-Nasafi fi awaidil aqaid nasafiyah, yakni qala ahlul haq wa annal ilham laisa bi hujjatin inda ahlil haq. Ayo. Wa adbaqa syurrah ala anna al-ilham al-maqsud huna wa yakhruju minhu al-wahyu ila al-anbiya. Aywa, yakni dan syurrah, yakni syurrahul aqaid nasafi sepakat bahwasanya ilham di sini yang bukan hujjah, dan keluar daripada ilham ini wahyu kepada anbiya, karena anbiya itu maksum wahyunya pasti daripada Allah, dan pasti nabi itu faham secara benar apa yang diwahyukan oleh Allah. Wahyunya anbiya ini keluar daripada masalah itu ilham. Kayak la taqumu bil hujjatul amah alal khalq. Ilham tidak bisa untuk menjadi hujjah bagi semua manusia. Yakni dengan artinya kalau Marco diilhami, tidak bisa ilhamnya Marco ini menjadi hujjah yang wajib diikuti oleh semua orang. Tapi kalau Nabi diberi wahyu, apakah bisa menjadi hujjah untuk semua orang? Bisa. Hadza aqallu ma yumkin. Yakni minimal hujjahnya Marco untuk Marco, tidak boleh untuk orang lain, hujahnya Nabi untuk semua orang. Hadza aqallu ma yumkin. Jadi hatta yunaqash, apakah Marco boleh mengikuti ilhamnya sendiri? Hadza yunaqash ya akhi. Ayo. Thumma baqiya al-bahthu fi annahu hal yaqumu bil hujjah ala man qama fihi aw la, wa la yanbaghi al-khilafu fi annahu in kana ala khilaf al-maqtu'i min dhahir al-hadith. Kemudian ada khilaf, apakah Marco sendiri boleh untuk melakukan apa yang diilhamkan kepadanya setelah dia tahu ilham itu daripada Allah dan dia yakin yang dia pahami daripada ilham tidak salah. Dan tidak boleh ada yang yang menentang bahwasanya jika yang diilhamkan kepada Marco ini bertentangan dengan akal wa syariat,
Marco pun tidak boleh untuk mengamalkannya. Khilaf ini hanya terjadi kalau yang diilhamkan kepada Marco itu tidak bertentangan dengan akal dan tidak bertentangan dengan syariat, seperti apa yang diilhamkan di banyak cerita-cerita. Yakni ada orang, maaf ya, beberapa orang bermimpi masalah kopi tadi itu. Masalah kopi, kalau Anda itu minum kopi, nanti selama di mulutnya ada bau kopi, akan diistighfar oleh malaikat. Hadza huwa min hadza, yakni min dimnil khilaf ini. Apakah ini bertentangan dengan syariat? Maksudnya ada yang mengharamkan kopi kemudian dihalalkan syariat? Tidak ada. Kopi ini mazal fitauril mubahat. Soalnya kopi min tauril mubahat. Cuma sekarang kopi ini mendapatkan pahala. Dan dalilnya ini minal ilham. Anta tidak boleh untuk, maksudnya hal ini tidak bisa untuk dijadikan dalil untuk semua orang. Tapi apakah Anda sendiri bisa untuk mengamalkannya? Di sini khilafnya. Tapi kalau tiba-tiba Marco mengatakan ciu, topi miring, khomer, vodka, haram, apakah hatta Marco boleh untuk meminumnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena vodka ini bertentangan dengan syariat. Di sini betul-betul hadis masalah. Wallahu a'lam. Fala yajuzu i'tibaruhu qat'an. Ammal halatu tsaniyah wa hiyal maut, insyaallah di kelas yang akan datang kita akan pelajari. Dan kita akhiri sampai sini. Bertaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tolong ini juga di download sama Ustaz.